raja di atas segala raja. Mulia sembah raja mulia. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Mulia. Sembah raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya dari surga datang untuk setiap umatnya. Beri puji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan, kami memiliki satu tujuan untuk meninggikan, mengagungkan Raja mulia, Yesus Raja. Oh, oh, sembah Raja. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung raja, kerajaanmu kekal sampai selama-lamanya. Sudah datang untuk jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, nama di atas segala nama. Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus yang telah mati dan pada hari ini dia bangkit, bagi setiap kita, karena dia mencintai, dia mengasihi setiap kita. Raja dari surga datang untuk setiap umat. Beri puji.
dahsyat, bagi Raja yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kota benteng kami, Engkau perisai kami, Engkau batu penjuru kami. Engkaulah satu-satunya keselamatan yang menuntun kami kepada jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya salib-Mu, terima kasih buat kebangkitan-Mu. Haleluya. Hosana bagi Raja, hosana bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur kasih-Nya yang sempurna itu menemukan saya dan Bapak Ibu semua. Mari kita bersuka cita untuk kasih yang sempurna itu yang telah menyelamatkan setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita mau bertepuk tangan dan bersuka cita. Rayakan kebangkitan Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau. Biarkan yang muda saja katakan pujian ini. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan. Yes, yang muda boleh suaranya kencang. Amin. Kasih yang begitu besar. Amin, amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan,
yang kau berikan ini hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Raja di atas segala. Mari kita mau katakan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi sekali lagi kita mau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. ada di dalamku, berkarya penuh menyertai setiap kami.
Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kafan sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ya, puji Tuhan. Itulah secuplik bagaimana awal peristiwa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan kalimat yang terakhir tadi adalah kebangkitan Yesus untuk menggenapi firman yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi. Berarti kebangkitan Tuhan Yesus bukan adalah sesuatu hal yang di luar daripada rancangan Allah, tetapi jauh sebelumnya sudah ditulis, sudah dibuatkan. Tetapi manusia tidak mengerti, manusia seringkali lupa, manusia seringkali mengabaikan akan hal ini. Ya, bagaimana kita bisa tahu manusia lupa? Perhatikan tadi apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia sudah bertemu dengan Yesus, tetapi dia masih berprasangka
yang berkembang sampai hari ini. Katakan kepada banyak orang, katakan kepada semua orang, Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid-muridnya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, tadi pembawa pujian sudah mengatakan di depan, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Yesus bangkit. Jelas kuburnya kosong, sudah tidak ada. Tetapi kenapa Maria Magdalena juga masih bertanya, masih mencari, masih bingung? Ini persoalan. Mengapa? Karena mereka tidak ingat akan firman Allah. Firman Allah tidak masuk ke dalam kehidupannya. Firman Allah hanya dia dengar. Mari kita buktikan. Ya, diingatkan kembali tadi oleh malaikat Tuhan. Ya, mari kita baca dulu. Yaitu Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24. Saya mau baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 ayat saja bagi kita hari ini. Ya, di depan. Injil Lukas pasal 24 ayat 7 dan ayat 8. Yang mengatakan demikian. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Baru ingat akan perkataan Yesus. Maka sehingga Maria Magdalena mereka tidak mengerti. Ya, sehingga dia menuduh Yesus yang berjumpa dengan dia sebagai penjaga taman yang menyembunyikan atau mencuri mayat Yesus. Mereka tidak ingat akan perkataan. Padahal di dalam firman Allah sudah sangat gamblang sekali. Peringatan kesengsaraan Tuhan yang pertama, yang kedua juga dikatakan anak manusia akan diserahkan untuk dianiaya dan untuk dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Beberapa kali Tuhan Yesus memberitahukan akan hal itu. Tetapi mereka lupa. Ini persoalan. Ya. Kenapa? Karena mereka belum berjumpa dengan tubuh kebangkitan Yesus. Bahkan kebangkitan Yesus dikatakan jauh sebelumnya juga sudah dinubuatkan. Kebangkitan Yesus bukan cuma perkara Yesus bangkit dari kubur. Tidak. Tapi ada dampak-dampak yang luar biasa. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Selain satu pribadi itu, Yesus Kristus namanya. Ya, memang Yesus pernah membangkitkan. Dalam perjanjian lama ditulis Elisa bisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Ya, dengan diberikan napas, dengan diberikan suatu kehangatan, maka dia bisa dibangkitkan. Tapi setelah itu mati kembali. Lihat, anak daripada janda perempuan di kota Nain yang sudah diusung akan dibawa untuk pergi ke pemakaman. Ketika dia dijamah, kerandanya dijamah oleh Yesus, maka anak laki-lakinya dapat dibangkitkan. Tapi pasti dia akan mati kembali. Dan yang terakhir, Lazarus yang sudah 3 hari mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Mengapa Yesus yang membangkitkan orang mati, dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri? Nah, ini jadi pertanyaan. Sehingga orang-orang memprediksi, orang-orang menilai, masyarakat menilai, para pemimpin-pemimpin menilai. Ya, kalau kebangkitan Yesus adalah berita yang bohong, omong kosong. Kalau kita baca soal firman Tuhan, mereka mengatakan itu berita yang bohong, berita omong kosong. Bahkan murid-muridnya juga pun sudah mulai mengindikasikan ke arah ke situ. Tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Sampai murid Tuhan yang bernama Thomas, dia kata, aku tidak percaya Yesus bangkit, Tuhan bangkit. Sebelum aku mencucukkan atau memasukkan jariku ke tempat yang berlubang paku, baik di tangan ataupun di lambungkan. Mereka tidak percaya. Logis, wajar mereka tidak percaya. Karena memang tidak ada satu manusia di dunia ini pun yang pernah bangkit selain daripada satu pribadi itu. Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Ini dahsyat saya mau katakan. Semua para nabi-nabi mati ada kuburnya. Ada kuburnya semua nabi-nabi. Kecuali Nabi Musa tidak ada kuburnya. Kenapa? Karena dia diangkat oleh Tuhan. Elia diangkat oleh Tuhan. Tapi semua yang mengaku dirinya nabi, semuanya ada kuburnya sampai hari ini. Ya, ada bersama-sama dengan kita. Tidak lebih dari manusia biasa. Saya mau katakan, tapi Yesus dahsyat dan luar biasa.
Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti akan kuasa kebangkitan ini. Maka judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul, arti penting kebangkitan Yesus. Kematian semua orang mati. Ya, semua orang mati. Baik mati terhina, mati terhormat. Mati dalam kemuliaan banyak orang. Mati dalam kehinaan sehina-hinanya. Yesus sudah mati dalam kehinaan. Yang kita peringati pada Jumat Agung kemarin. Dipermalukan, saya katakan, diolok-olok oleh orang banyak. Itu kematian Yesus. Kita sudah peringati. Tapi sekarang adalah puncaknya, yaitu kebangkitan Yesus. Semua orang bisa mati, tapi tidak semua orang boleh bangkit. Hanya satu yang boleh bangkit, Yesus. Dia yang sulung, nanti akan diikuti oleh saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat, akan mengalami kebangkitan karena dia adalah yang sulung. Selanjutnya saya ingin memberitahukan bahwa kebangkitan Yesus ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Para orang-orang Yahudi, para pemimpin, para tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, mereka sudah tahu. Bahkan ketika mereka teringat, para pemimpin teringat waktu penguburan Yesus, mereka datang kepada Pilatus, katakan, Pilatus, kami ingat. Ya, dia itu sudah berbicara, berkata bahwa pada hari yang ketiga akan bangkit, dikatakan. Maka sekarang tolong penjaga-penjaga, tolong jaga kubur Yesus itu. Ya, minta kepada Pilatus. Apa jadi Pilatus kirim orang untuk menjaga, serdadu menjaga. Bahkan dimateraikan batu yang besar yang digolekkan tadi ditutup dengan materai daripada Pilatus. Berarti tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Lihat, mereka tahu. Tapi mereka menyesatkan, dikatakan jangan-jangan nanti murid-muridnya mencuri daripada mayatnya. Lihat, bukan kebangkitan. Jadi sama, para pemimpin-pemimpin tokoh agama dengan murid juga sama. Mengategorikan bahwa Yesus, mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Tapi mereka dicuri. Apakah dicuri oleh murid-murid? Apakah dicuri oleh penjaga taman? Seperti perkataan Maria Magdalena tadi. Yang mewakili daripada murid-murid Tuhan Yesus. Wow, ini sangat dilematis sekali. Sebuah keadaan yang sangat prihatin sekali. Sudah sekian lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berjalan bersama, mengalami mujizat, pengajaran bersama. Tapi toh lupa akan firman yang dikatakan oleh Yesus. Dikatakan baru ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Perjanjian Lama juga mencatat. Mari kita baca Perjanjian Lama. Mazmur pasal 22. Kitab Mazmur sudah dicatat jauh sebelumnya. Berarti para ahli Taurat, para imam-imam tahu bahwa Yesus itu yang sudah akan dibangkitkan. Ya. Mazmur 22 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Allah, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ya, kekuatanku segera menolong aku. Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Ini keselamatan, berbicara soal kebangkitan, kelepasan daripada cengkeraman kutuk dosa. Cengkeraman dari iblis. Mulut singa, tanduk banteng. Itu berbicara soal kuasa kegelapan. Yang ingin meremukkan daripada Kristus Yesus. Ingin menggagalkan rancangan Allah. Tapi Tuhan sudah menyelamatkan. Sehingga terjadi namanya kebangkitan. Ini sudah para imam-imam sudah baca Mazmur ini. Tapi mereka tidak mengerti siapa yang dimaksud. Mereka tidak mengerti. Baca firman tapi tidak mengerti. Bukankah dikatakan tadi membagi-bagikan pakaian? Bukankah Yesus ketika dia naik ke atas salib jubahnya dibagi-bagi, dibuang undi. Tadinya dia bagi, mari kita potong semuanya. Berapa banyak ini pasukan? Ayo 10-20 kita bagi. Kata yang usul jangan dipotong-potong. Lebih baik kita buang undi. Siapa yang menang? Dia yang mendapatnya. Wow, ini
penggenapan daripada firman Tuhan, bukan? Ya. Sudah dinubuatkan, sudah ditulis jauh sebelumnya. Tapi mereka tidak mengerti akan hakikat daripada kebangkitan Yesus. Satu ayat lagi, Yesaya pasal 53. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 11. Sudah menulis juga bagi kita juga. Maka daripada itu kita bersyukur. Kita yang tinggal hidup akhir zaman, kita bisa menikmati firman Tuhan. Isi Alkitab kita bisa baca dalam bahasa Indonesia, bahasa kita. Kita mengerti, bukan sesuatu yang tersembunyi. Firman tidak disembunyikan, tetapi firman dibukakan bagi orang-orang yang percaya. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-11. Yang saya mau bacakan bagi kita sekalian sebagai referensi. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang. Melihat kemenangan, mencapai kemenangan, yaitu kebangkitan dan menjadi puas. Ini menuju kepada Yesus Kristus. Yesaya sudah menulis bukan hanya kelahiran Yesus. Dia katakan, hai Bethlehem Efrata, sekalipun engkau kecil, daripadamu akan terbit. Nah, itu penubuat Yesaya. Bahkan Yesaya juga menubuatkan akan muncul pembebas. Itu Yesaya menubuatkan. Dan termasuk sekarang yaitu kebangkitannya. Nabi Yesaya juga menubuatkan akan. Dan digenapi ketika Yesus mengalami kebangkitan pada hari kebangkitan Paskah ini. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu hal yang penting. Maka daripada itu mari kita mulai belajar mengerti akan kebenaran firman Allah. Akan hakikat daripada kebangkitan Yesus. Jangan sampai kita lupa. Ya, ada hal-hal yang harus kita mengerti. Harus kita terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan rohani. Sehingga gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Bukan hanya sekedar mereka merayakan Paskah hanya sebagai tradisi. Ya, atau merayakan Jumat Agung tradisi. Tidak. Tapi kita boleh memaknai, boleh mengerti akan hakikat daripada kebangkitan itu sendiri. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan supaya kita semuanya bisa belajar untuk merenungkannya. Tentang hakikat kebangkitan ini sekali lagi. Sesuai dengan judul firman, yaitu arti penting daripada kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia adalah ilahi. Yesus itu ilahi. Kita tahu waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia memakai tubuh jasmani manusia. Yesus itu 100% manusia. Yesus bisa lapar, Yesus bisa mengantuk, Yesus bisa menangis. Tapi Yesus tidak bisa sakit karena dia tidak berdosa. Ya, Yesus bisa merasakan sedih. Yesus bisa merasakan iba, berarti dia adalah manusia jasmani 100%. Tetapi dia sekaligus juga manusia ilahi 100%. Pada waktu kelahirannya. Tapi ada manusia yang lahiriahnya. Sehingga Yesus tidak bisa hadir dalam setiap kesempatan. Yesus ada di Galilea, tidak ada di Yerusalem. Yesus ada di tempat-tempat di Samaria, dia tidak ada di tempat yang lain. Ini keterbatasan karena kuasa ilahi itu masih terkungkung. Kuasa ilahi masih terselubung, masih di dalam kurung yaitu daripada tubuh jasmani. Tetapi ingat dan lihat, waktu Yesus sudah menggunakan tubuh yang ilahi, 100% ilahi, Yesus bisa menembus segala batas waktu dan ruang. Namun dia bukan roh atau bukan arwah yang selalu kita kenal. Arwah bisa tembus tembok, arwah bisa tembus pintu dalam film-film, ya kan? Nah, itu arwah. Bukan. Yesus menggunakan tubuh yang ilahi. Tubuh yang bisa dicamah, tubuh yang bisa diraba. Buktinya saya ulang lagi ketika ia memberikan kesempatan kepada Thomas untuk membuktikan, ayo Thomas sini datang. Buktikan
Dan yang kedua, Yesus membuktikan ketika para murid-murid sedang ketakutan dalam satu ruang tertutup, Yesus hadir. Mereka mengatakan Yesus itu hantu. Mereka takut, jangan takut. Ini aku, kata Yesus. Untuk membuktikan Yesus, apakah ada di antara kalian yang ada makanan? Seseorang kemudian memberikan apa? Ikan goreng. Nah, ikan goreng, Yesus makan ikan goreng. Arwah nggak bisa makan. Roh manusia yang sudah mati nggak bisa makan. Jadi kalau ada orang kirim makanan, orang kirim sajen, orang kirim sesuatu, siapa yang makan? Roh nggak bisa makan lagi. Tapi Yesus bisa makan. Dia makan ikan goreng. Haleluya. Jadi Bapak Ibu kalau suka doyan ikan goreng, itu Alkitab dia. Sehat-sehat jadinya. Ya. Ya. Ini. Jelas. Tubuh yang ilahi. Yesus menggunakan tubuh yang ilahi. Maka ketika Maria Magdalena sudah berjumpa, dicelikan matanya dengan tubuh yang ilahi. Kemudian dia segera pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Aku sudah berjumpa dengan guru kita Yesus. Kemudian ada 2 orang murid dari Yerusalem juga pulang ke Emmaus. Dalam tengah perjalanan ia dihampiri oleh Tuhan Yesus. Tapi masih ada batas, masih ada sekat sehingga mereka tidak mengenal. Mereka tidak ingat. Sekalipun mereka sudah mendengar sepanjang hari ini gempar kota Yerusalem, kubur Yesus kosong. Karena ada berita simpang siur yang mengatakan dicuri oleh murid-muridnya. Kemudian teman-temannya mengatakan Yesus bangkit dan sebagainya. Maka 2 orang yang pulang ke Emmaus, mereka jadi galau. Mukanya muram, harapannya sirna. Pulang ke Emmaus, pulang kampung. Kecewa dengan Yesus. Tapi Yesus tetap tidak menginginkan satu murid pun kecewa dengan dia. Dihampiri dengan begitu telaten, dengan begitu perhatiannya. Bayangkan Yesus perlu waktu seharian untuk berjalan bersama-sama dengan 2 orang murid itu. 1 harian Yesus berjalan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak waktu yang disita oleh Tuhan Yesus hanya untuk 2 orang murid tadi. Sebagai bukti tanda bahwa dia mengasihi para murid-muridnya. Yesus tidak mau mereka kecewa. Yesus tidak mau mereka pulang dengan sebuah hati yang gundah gulana. Tidak. Tapi Yesus inginkan rindu supaya para murid-murid berjumpa dengan tubuh kebangkitan atau tubuh yang ilahi tadi. Demikian juga buat gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Ketika engkau mengalami kekecewaan. Ketika saudara mengalami patah hati. Dan banyak dalam kehidupan ini. Satu obatnya bagi kita. Kalau saudara sudah berjumpa dengan tubuh yang ilahi. Dengan tubuh Kristus. Maka kau akan ada kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Diperbaharui dalam hidup kita. Orang yang berjalan ke Emmaus sepanjang hari berjalan capek, hati kesal, capek. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, hilang capeknya. Kembali lagi ya ke Yerusalem. Beritakan lagi kepada teman-temannya, kami juga sudah berjumpa dengan dia. Alami perjumpaan dengan tubuh yang ilahi, dengan Yesus. Akan ada pemulihan dalam tubuh yang ilahi. Petrus ketika dia berjumpa dengan Yesus di Danau Galilea, dipulihkan dengan 3 pertanyaan Tuhan Yesus. Simon, adakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Untuk yang ketiga kali dia berkata, Simon, apakah engkau mengasihi? Maka sedihlah hati Simon. Lihat, maka mulai waktu itu namanya diganti menjadi Petrus. Dahsyat. Setelah dia berjumpa dengan Yesus. Dengan tubuh yang ilahi. Dahsyat dan luar biasa. Simon yang lemah. Simon yang temperamen. Menjadi Petrus yang dipakai oleh Tuhan. Untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Perjumpaan dengan tubuh yang ilahi.
Sangat penting sekali. Jadi kebangkitan Yesus itu membuktikan Yesus memiliki tubuh yang ilahi. Bagaimana kita mengambil pelajaran? Ayo lakukan perjumpaan dengan Yesus. Yesus perlu waktu 40 hari setelah kebangkitan untuk menjumpai setiap murid-muridnya beberapa kali. Dan Yesus mengulang kembali memori para murid-murid. Ketika murid-murid pertama kali dipanggil oleh Yesus di Danau Galilea di tempat yang sama. Di mana perahu mereka kosong, semalam-malaman tidak ada ikan. Tapi kali ini diulang kembali oleh Yesus. Dikatakan, adakah lauk pauk yang kau dapat? Tidak ada Tuhan. Sekarang tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka taat, menebarkan jala kembali. Kemudian dia mendapat ikan yang begitu banyak. Maka ingat pertama kali 3,5 tahun yang lalu. Waktu Petrus, Andreas dan Yohanes dipanggil oleh Yesus menjadi penjala. Diingatkan kembali. Kalau dulu dia diperjumpa dengan tubuh yang ilahi dan yang jasmani. Sekarang mereka berjumpa dengan tubuh yang ilahi. Yang luar biasa itu. Maka daripada itu gereja Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitannya. Kalau kita mau mengalami relationship kita dengan Tuhan. Ayo mengalami perjumpaan dengan tubuh kebangkitan Kristus. Yaitu relationship kita, hubungan kita. Kita tidak lagi berjumpa dengan Yesus secara fisik. Tidak lagi berjalan bersama-sama. Tidak. Tapi dalam roh dan kebenaran. Yaitu firman Allah dan pimpinan Roh Kudus. Itulah yang akan mempertemukan saudara dengan saya. Dengan tubuh yang ilahi Tuhan kita Yesus Kristus. Manakala kita dalam keadaan apapun juga. Yesus selalu memperhatikan. Dia menunggu dan dia sangat merindukan bagi setiap Bapak Ibu sekalian untuk bersekutu dengan dia. Yesus sangat rindu selalu bersekutu, bertemu, ya, duduk makan bersama, bahkan melayani bersama. Itu kerinduan hati Yesus. Kenapa kita tidak pernah rindu? Ya, untuk apa? Untuk dapat bersekutu, untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebelumnya pernah saya katakan dalam firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Sebelum Yesus akan masuk ke dalam sengsara, dia dari atas bukit dia memandang kota Yerusalem. Dia katakan dia menangisi kota Yerusalem. Sebagai kerinduannya seperti induk ayam yang rindu untuk menggapai atau untuk mengumpulkan daripada anak-anaknya. Demikian juga hati Bapa bagi setiap kita sekalian. Bapa sangat rindu bagi Bapak Ibu sekalian untuk selalu bersekutu dengan dia. Bersekutu dalam ibadah, bersekutu dalam doa, bersekutu dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Dan saya terlalu percaya manakala kita dekat dengan Bapa kita, dengan Tuhan Yesus yang memiliki tubuh kebangkitan, maka apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan mengerti akan hal itu. Referensinya Roma pasal 1 ayat yang keempat. Tolong Roma 1 ayat keempat boleh dibuka. Iya. Siap. Nah, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sangat jelas sekali oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Ini merupakan sebuah deklarasi daripada Rasul Paulus. Yang bangkit itu adalah anak Allah yang berkuasa. Dan inilah yang menjadi sebuah titik kritik, titik singgung, titik perpecahan antara pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Antara tokoh-tokoh bangsa dengan Yesus. Kalau Yesus sudah mengatakan anak Allah, maka orang-orang akan tersinggung. Nah, di sini letaknya. Maka terjadi permusuhan, terjadi perbantahan. Seolah-olah Yesus ini mengklaim dirinya anak Allah. Ini sebuah penghinaan, sebuah kalau sekarang namanya penistaan. Penistaan agama namanya. Apa konsekuensi penistaan agama? Ditangkap, diadilin, dipenjara, bukan? Yesus dikatakan menistakan agama.
Sehingga para imam-imam atau tersinggung. Siapa dia? Berani mengatakan dirinya anak Allah. Lihat, itu tersinggung mereka. Seolah-olah agama Yudaisme dilecehkan oleh Yesus. Ini terjadi. Maka mulai pada waktu itulah para pemimpin-pemimpin Yahudi bersepakat untuk menangkap dan untuk membunuh Yesus. Gara-gara perkataan ini. Dan Yesus memberikan kebenaran bahwa dia adalah anak Allah. Dan itu dibuktikan ketika terjadinya kebangkitan ini. Sudah beberapa kali Yesus mengatakan, anak Allah, anak manusia harus naik ke atas salib. Anak manusia harus mengalami sengsara. Lihat, terjadi di sini. Maka tidak heran ketika hal-hal ini terjadi pada hari-hari ini. Ya, ada kebencian, ada sesuatu permusuhan, seolah-olah ada jurang pemisah. Ingat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah berjumpa dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang ilahi, maka Bapak Ibu engkau adalah anak-anak Allah. Yes, kalau dia adalah anak Allah, Yesus anak Allah, tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita adalah anak-anak Allah. Lebih, jadi banyak. Di sini maksudnya adalah orang-orang percaya yang mengalami rekonsiliasi, yang mengalami kita dipilih dan dipanggil untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yang kedua, makna kebangkitan, arti kebangkitan. Yang pertama tadi, jangan lupa ya, berjumpa dengan tubuh yang ilahi. Yang kedua, kebangkitan membuktikan kuasa Kristus mengampuni dosa. Kuasa Yesus yang mengampuni dosa. Hal ini banyak dikritik, banyak diprotes. Siapakah orang ini yang berkuasa mengampuni dosa? Banyak firman Tuhan menyatakan, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus membukakan orang buta, apa dikatakan oleh Yesus? Dosamu sudah diampuni, sekarang bangkit dan berjalanlah. Maka dipulihkan, disembuhkan. Wanita yang 12 tahun pendarahan, dosamu sudah diampuni. Maka seketika itu juga berhenti pendarahannya. Lihat, maka orang-orang para pemimpin yang menonton, yang mendengar, yang melihat waktu itu, mereka protes. Mereka tidak senang dengan perkataan itu. Siapakah orang ini yang mengampuni dosa? Berarti dia sudah menghujat Allah, sudah melawan Allah. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak kenal, mereka tidak tahu siapakah Yesus. Tapi setelah ada ungkapan, singkapan, tirai ketidakmengertian, baru kita akan dapat mengerti. Inilah untungnya kita sebagai orang percaya pada akhir zaman ini. Ada kuasa Roh Kudus yang memampukan, yang menolong kita untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, bahkan hal-hal yang misteri menjadi sebuah kenyataan. Dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Bukankah 1 Korintus pasal 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ingat, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara dan saya, kita masih tetap tinggal dalam dosa. Dosa inilah yang membuat perpisahan dengan Allah. Dosa inilah yang menjadi jurang pemisah yang dalam dan jauh antara Allah dengan manusia. Manusia tidak bisa menjangkau Allah. Tidak bisa seorang manusia pun bisa menjangkau Allah. Tidak bisa. Impossible saya mau katakan. Tidak bisa. Usaha manusia, upaya manusia, daya manusia. Apakah dia harus hidup saleh, harus hidup menyiksa diri. Ya, dengan berpuasa, dengan menyiksa diri supaya dia bisa mencapai Allah. Tidak bisa sia-sia. Hanya satu jalan. Hanya satu jalan. Hanya jalan Yesus. Dia yang mengampuni dosa. Pada saat dosa diampuni, maka tembok perseteruan, jurang pemisah telah disatukan oleh kuasa salib Yesus Kristus. Ini yang harus kita pegang erat-erat.
Bukan usaha kita manusia, kita dapat melakukan perbuatan baik. Kita dapat mencapai sorga. Tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat. Jangan kita dikecewa atau kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita harus berpegang kepada Injil kebenaran firman Allah. Hanya dialah satu-satunya Yesus Kristus yang meruntuhkan tembok permusuhan. Seperti pada hari Jumat saya katakan, perseteruan tirai bait Allah terbelah dua. Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia. Demikian juga sekarang. Lewat kebangkitan Yesus Kristus, dosa kita sekalipun merah seperti kermisi akan diputihkan menjadi seperti salju. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, dikatakan akan diputihkan menjadi seperti bulu domba. Putih seperti bulu domba. Ini, perhatikan, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Semua berdosa. Dari mulai pemimpin yang terhormat, dari mulai para nabi-nabi, rasul, semuanya mereka berdosa. Sama seperti kita. Tidak ada yang lain. Di depan mata Allah semua sama. Ya, tapi syukur kita punya pembela yang agung. Dia adalah Yesus yang sudah menyelesaikan hutang dosa saudara dan saya. Jelas, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Artinya apa? Ibadah kita akan kosong. Ibadah kita tidak ada artinya. Bukan ibadah namanya, pertemuan, arisan, kumpul-kumpul keluarga, reuni. Nah itu sama. Gak ada rohnya di situ. Tidak ada hakikat yang menjadi sebuah dasar pertumbuhan, tidak ada. Tapi di dalam Yesus, Bapak Ibu kita yang dari berbagai-bagai latar belakang, berbagai etnis, berbagai-bagai dimensi kehidupan sosial dan pendidikan, kita disatukan dalam satu kesatuan yang namanya tubuh Kristus. Ini yang harus kita maknai. Betapa kita beruntungnya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berjumpa dengan Yesus. Namun keberuntungan ini bukan hanya milik kita sendiri. Sekali lagi, bukan milik kita sendiri, bukan hanya milik saya. Tapi ini juga harus kita bagikan kepada orang-orang yang belum mendengar berita tentang kebangkitan, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Masih ada banyak orang yang belum mendengar berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita di kota besar, mereka juga belum tahu, belum mendengar. Bahkan mereka kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Tidak mengerti sehingga mereka tidak mengakui akan kebangkitan Yesus. Di samping tidak mengerti, juga mereka dikuasai oleh roh-roh yang tidak senang akan kebangkitan, yaitu roh kuasa kegelapan. Mereka tidak mengerti akan hal ini. Mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit. Sampai hari ini orang dunia tidak percaya. Saya ulang lagi buktinya. Coba Bapak Ibu perhatikan kalender. Ya, tanggal berapa? Hari ini tanggal 4. Apakah ada tertulis di sana? Hari Paskah gitu, atau hari kebangkitan Yesus. Ada ditulis di kalender? Tidak ada. Tapi hari kematian Yesus, Jumat Agung, ditulis hari Jumat Agung. Tapi kalender hari Minggu tidak ditulis kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya. Kenapa? Mereka tidak mengerti akan kebangkitan ini. Saya perhatikan, kenapa nggak ditulis ya? Apakah hari Minggu? Ya, oh hari Minggu siapa sih libur kan? Tapi tidak. Bulan Maret kemarin hari raya Nyepi, hari Minggu jatuhnya. Ditulis Minggu hari raya Nyepi. Nah iyalah kan, ditulis. Kematian orang bisa mati, mereka percaya mati. Tapi kalau bangkit tidak ada orang bangkit. Ini hebatnya iman Kristen. Ini hebatnya murid-murid Yesus mengalami kuasa kebangkitan. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan. Sekalipun dunia tidak mengakui kebangkitan Yesus, tapi kita bukan mengakui, mengalami kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan itu harus kita alami dalam hidup orang-orang percaya. Yaitu pengampunan dosa tadi, pengampunan dosa. Yang ketiga, ya, kuasa kebangkitan itu akan mengungkapkan ya bahwa Kristus, kuasa Kristus atas kematian
Kuasa kebangkitan mengatasi kematian. Maut telah dikalahkan. Lihat. Memang 3 hari Yesus harus mati. Turun ke dalam alam maut. Tapi pada hari yang ketika dia bangkit. Berbicara maut telah dikalahkan. Kuasa kematian telah dipatahkan. Referensinya kalau kita boleh baca. Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Iya. Roma 6 ayat 9. Sedikit lagi. Sudah dapat? Iya. Karena kita tahu, nah ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut sudah dikalahkan. Jadi bukti kebangkitan Yesus. Manfaat kebangkitan Yesus. Maut telah dikalahkan. Telah diremukkan oleh kuasa Kristus. Ingat, ketika Allah memperingatkan kepada manusia dan ular, waktu masih ada di Taman Eden, apa dikatakan? Kepada ular dan kepada perempuan yang berdosa, yaitu Hawa. Ya, kepada ular dikatakan, engkau akan diremukkan. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mematuk tumitnya. Lihat, ini yang dikatakan oleh Allah kepada ular. Maka sekarang digenapi di atas salib. Digenapi waktu Yesus bangkit. Kalau kita katakan penggenapan firman Tuhan ada di atas kayu salib. Mana buktinya? Tidak ada buktinya. Kenapa? Karena sama Yesus juga mati. Tapi kebangkitan ini membuktikan. Jadi bukti semua penggenapan firman Allah adalah kebangkitan Yesus. Memang diselesaikan di atas salib waktu Yesus mati di atas kayu salib. Perjuangan saya katakan di dalam ibadah Jumat Agung. Tapi orang tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat. Peperangan itu tidak bisa dilihat. Yang paling penting adalah bukti kemenangan atas setiap pergumulan. Yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maka daripada itulah apa yang dapat kita petik, apa yang dapat kita ambil bagian pelajaran bagi kita. Jangan pernah takut mati. Ya, jangan takut mati. Aduh saya takut mati. Belum berarti belum beriman kepada Yesus. Orang takut mati, nah ini hati-hati. Belum berjumpa dengan tubuh kebangkitannya. Karena kematian fisik memang harus dialami oleh semua manusia. Tidak terkecuali. Tapi kematian fisik ini hanya sebagai pintu gerbang untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Itu. Kau tidak akan mati secara rohani. Kematian rohani ini yang paling menakutkan. Yang paling menyiksa itu kematian rohani. Tempatnya neraka. Kalau orang yang mati kekal. Karena mereka tidak percaya Yesus. Tapi orang yang percaya Yesus ada di atas pangkuan Bapak Abraham. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus, Lazarus dan orang kaya? Nah, ingat selalu firman Tuhan. Maka dari Bapak Ibu, ayo baca firman Tuhan. Jadi kita diperkaya oleh hal-hal yang indah dan luar biasa. Apa kata Bapak Abraham? Ada jurang pemisah yang tidak terseberangi. Lihat, antara neraka dengan sorga, jurang pemisah yang tidak terseberangi. Bukan kata manusia loh, kata Bapak Abraham yang ada di dalam sorga. Tidak bisa anakku, tidak bisa. Kalau begitu Bapak Abraham suruh dong Lazarus ke dunia ini. Turun lagi ke dunia. Di dunia masih ada saudara-saudaraku. Nah ini orang kaya loh. Orang kaya suka nyuruh-nyuruh loh ya. Orang kaya suka perintah-perintah. Dia pikir dia banyak duit, gampang perintah-perintah. Di dunia dia suka perintah-perintah orang. Kau sekarang, karena dia punya uang. Tapi di sorga gak laku uangnya. Gak laku. Neraka juga gak laku uangnya. Gak laku. Apa di neraka bilang, aku punya duit nih sekarang ya. Panas, aku mau beli AC dah. 20 PK lah paling gede-gedenya sekali. Biar adem. Nggak bisa. Tetap menderita. Apa kata firman Tuhan? Di sana ada kertak tangisan dan kertak gigi. Wow. Nyala apinya 7 kali nyala api di dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu.
Jangan sampai terpleset kita pulang neraka nanti kita. Tapi Bapak Ibu ketika kau percaya Yesus, pegang nama Yesus, engkau akan pulang ke dalam kerajaan sorga. Karena ada Yesus di sana. Di sorga bukan bidadari yang nyambut Bapak Ibu, hati-hati. Jangan keliru, jangan salah. Ya, Tuhan Yesus sudah menunggu di pintu sorga bagi kita semuanya. Itu kotor semua dibuang, harus dibuang semua. Yang menyesatkan, saya sangat sedih sekali. Ya, janji sorganya banyak bidadari yang melayani. Nah ini sorga yang mana? Sorga Bapak Ibu pasti berbeda. Ayo, sorga kita yang ada Tuhan Yesusnya. Jangan pulang sorga yang gak ada Tuhan Yesus. Sorga yang ada di Yesus. Marilah anakku yang kau kasihi. Oh, kepadanya lah aku berkenan. Luar biasa Tuhan mau kau pulang ke sorga dengan sungguh-sungguh. Maka waktu kita menghembuskan napas terakhir, pintu sorga sudah dibuka. Tuhan Yesus sudah menunggu, ya, sudah menunggu di sana. Belakang langit biru ada mahkotaku. Wow, luar biasa, indah, indah sekali saya mau katakan. Maka daripada itu, kenapa? Karena Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak pulang dengan beban, kita tidak pulang dengan sakit penyakit, kita tidak pulang, tapi kita pulang bawa mahkota daripada Tuhan. Yang terakhir, kebangkitan Yesus mengalahkan musuh-musuh. Musuh dikalahkan. Siapa musuh itu? Iblis, pendakwa kita yang mendakwa siang malam. Wahyu katakan yang mendakwa siang malam, iblis kerjanya. Tapi maut telah dikalahkan. Lihat, dari awal memang manusia terjadi pemberontakan terhadap Allah. Itu semuanya dihasut oleh iblis. Hawa dihasut oleh iblis. Semuanya dikerjakan oleh iblis. Sehingga manusia terkecoh, manusia mengalami penyesatan oleh kalisan. Tapi sekarang musuh sudah dikalahkan oleh Allah. Ketika dia dikalahkan, maka manusia mendapat kemenangan, kebebasan. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak lagi diperhamba oleh iblis, saudara-saudara. Dan tidak ada satu kekuatan tangan pun yang mampu membebaskan, melepaskan dari cengkeraman iblis itu sendiri. Sekali kita menjadi dicengkeram oleh dia, di bawah kuasa, terus sampai binasa. Bukankah Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sampai binasa, sampai engkau masuk ke dalam neraka. Itulah pekerjaan iblis. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan kuasa iblis. Hati-hati, jangan main-main dengan iblis. Jangan beri kesempatan kepada dia. Ayo, jangan main-main. Jangan suka pergi dukun, cari orang pintar dan sebagainya. Sudah memberikan kesempatan kepada iblis. Dia akan masuk dan masuk terus. Akan menembus, bahkan kau akan diperhamba oleh iblis. Seumur-umur kita diperhamba oleh dia. Menjadi begitu najis, miskin dan sangat menderita. Sampai sangat, ujung-ujungnya apa? Binasa. Tapi lihat, Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan musuh kita. Yaitu iblis sudah dikalahkan. Percaya, hanya dia yang sanggup mengeluarkan Bapak Ibu sekalian dari setiap cengkeraman. Kalau masih ada yang dicengkeram oleh dosa, dicengkeram oleh kuasa kegelapan, ya seringkali kita masih bisa melihat hal-hal yang mengerikan. Diperlihatkan wujud-wujud daripada roh-roh yang gentayangan. Bukankah akan menakutkan? Bukan sesuatu hal yang enak dalam hal ini. Ya, tetapi harus ada pelepasan. Harus memiliki sebuah kekuatan kuasa daripada kebangkitan. Harus itu saja. Jangan main-main dengan iblis. Ketika kita lengah, iblis masuk. Iblis akan menyerang, memperdaya dan mempermainkan kita. Tapi ketika kita mengalami sebuah pemulihan daripada Tuhan, maka engkau akan berkata, "Hei iblis, kau keluar, kau tidak berhak atas kehidupanku." Ini kita punya kuasa. Harus punya kuasa kebangkitan. Ya. Sederhana dalam hidup kita. Sederhana. Alami akan hal ini. Bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir. Berabad-abad ada di sana. Keturunan beranak pinak di sana. Dari Yakub sampai kepada cucu semuanya. Tidak satu kekuatan tangan pun yang bisa mengeluarkan mereka dari cengkeraman, perhambaan, perbudakan di Mesir. Mereka menangis, mereka berteriak tiap hari. Kenapa? Karena susah hidupnya. Menderita, kerja paksa, kerja rodi, dicambuk, ditendang, dipukul, dibunuh oleh orang Mesir. Tidak diberi makan.
yang selayaknya. Mereka menderita. Anak-anak yang lahir, anak bayi laki-laki dibunuh semua. Bayangkan, bukankah penderitaan yang sangat hebat? Ini cengkeraman iblis, cengkeraman Mesir atas bangsa Yahudi atau keturunan daripada Yakub pada waktu itu. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengeluarkan mereka di sana. Berabad-abad mereka ada di sana. Mereka diperhamba. Mental mereka jatuh semua. Rusak bangsa itu. Tapi ketika mereka ingat akan Tuhan, mereka berteriak kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Allah turun tangan. Allah turun tangan. Siapa yang mengeluarkan mereka? Tangan Allah yang kuat, yang teracung. Itulah yang mengeluarkan mereka dalam malam terakhir. Satu malam Allah bisa keluarkan mereka. Luar biasa. Ini kekuatan Allah. Dan saya percaya kuasa kebangkitannya pun akan membebaskan setiap dari kita sekalian. Kalau masih ada yang dicengkeram oleh kuasa iblis. Kuasa si jahat itu. Mari kita mau bebaskan, lepaskan, merdekakan jiwa kita, roh kita daripada cengkeraman kuasa iblis. Sehingga kau boleh berlari-lari menuju kepada kemenangan. Kau boleh bersukacita, nyanyinya luar biasa. Sekalipun sudah usia, boleh tepuk tangan. Suaranya boleh pales, giginya sudah mulai banyak yang kurang. Ngempos suaranya, tapi semangatnya harus tetap menyala-nyala. Harus begitu. Jangan... Ada kuasa, no, ada kuasa, harus. Siapa yang sampai hari ini puasa? Sudah buka puasa semua? Sudah semua? Nah, udah puasa semua. Cuman saya hari ini masih puasa, sebentar setengah jam 6 baru buka. Nah, dari kemarin malam sampai hari ini masih berpuasa. Khotbah sudah 3 kali. Kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan, gak bisa. Bapak. Dia sumber kekuatan kita. Ayo, ketika iman kita lemah, fisik kita lemah, ya, mungkin tubuh kita banyak ada sakit. Ayo, ambil komitmen, puasa. Sekarang kesempatan kita berpuasa, doa puasa, baca firman Tuhan, itu obat yang paling manjur. Gula darah boleh turun, tensi juga boleh normal, semuanya boleh normal. Obatnya apa? Firman Tuhan. Mana ada hubungannya Pak? Jangan tanya hubungan. Percaya ada kuasa, 3 kuasa, 4 kuasa tadi. Masih kurang 4 kuasa. Nah, ayo. Usia boleh bertambah. Tenaga kita boleh berkurang. Gerakan kita juga boleh lambat. Tapi iman kita tidak boleh kurang. Iman kita harus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Percaya Bapak Ibu sekalian. Waktu kita pulang, menutup mata. Engkau dalam keadaan sukacita. Berjumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita semua. Saya terlalu yakin jemaat Tuhan di tempat ini. Ayo kita harus terus mengalami pertumbuhan. Bukan hanya saudara yang bertumbuh. Bukan hanya saudara mendengar berita keselamatan Paskah ini. Tapi banyak jiwa-jiwa juga yang lain. Boleh Tuhan kuatkan dan teguhkan. Amin. Tuhan berkati.